berjumpa lagi di kanal saya Andre Vincent Wenas. Sahabat, masih soal Jiwasraya dengan skandalnya yang akhirnya mengorbankan banyak sekali para pensiunan utamanya. Dan ini nasib mereka sampai sekarang ini masih terkatung-katung. Kita bayangkan dulu saat mereka diiming-iming atau ditawari atau ikut dalam program asuransi ini, mereka punya harapan untuk bisa sedikit menjamin hari tuanya saat mereka sudah pensiun nanti. Nah, untuk ini sahabat saya Bapak Sulat Sri Hardanto menuliskan artikelnya yang berjudul "Susahnya Warga 62 plus 62 Mempersiapkan Masa Pensiun". Ini adalah sebuah refleksi atas nasib pensiunan nasabah Jiwasraya. Pak Sulat Sri Hardanto adalah CEO atau Chief Executive Officer dari Money for Health and Wealth Management Expert. Beliau memang ahli di bidang keuangan. Nah, berikut adalah artikelnya yang sudah diizinkan untuk ditayangkan dalam kanal ini. Ketika Anda membaca tulisan ini, mungkin tenggat waktu restrukturisasi polis anuitas atau uang pensiun Jiwasraya itu sudah lewat. Banyak pensiunan miskin nasabah Jiwasraya yang sudah bekerja keras selama hidupnya hanya akan menerima sekitar 60% dari uang pensiun bulanan yang dijanjikan. Kelompok ini berasal dari pegawai rendahan BUMN, para guru yang sudah mendidik banyak rakyat Indonesia, perawat, dan pekerja kecil lainnya. Bayangkan sebagai contoh, jika tadinya mereka dijanjikan uang pensiun per bulan sebesar Rp600.000, setelah restrukturisasi mereka akan menerima sekitar Rp360.000 saja. Restrukturisasi ini sepertinya akan mulus berjalan, walaupun diduga menabrak beberapa undang-undang dan peraturan. Sebut saja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pasal 40 ayat 5 butir A. Juga POJK, Peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 garis miring POJK 05 garis miring 2016 pasal 60 ayat 2 butir A, dan beberapa POJK lainnya. Jika pemerintah dan DPR pun sampai melanggar undang-undang dan peraturan, bagaimana masyarakat bisa aman dalam menjalani masa pensiunnya? Walaupun begitu, ada yang mungkin aman, yaitu pegawai negeri, ASN, dan TNI Polri. Tidak ada informasi tentang investasi yang bermasalah di Taspen. Tetapi Asabri punya potensi kerugian yang besar dan sepertinya akan dijamin pemerintah 100%. Tidak seperti rakyat kecil swasta yang tidak dijamin 100% dalam kasus Jiwasraya. Sedangkan untuk orang kaya atau HNWI, itu High Net Worth Individual, masa pensiun bukanlah suatu masalah. Mereka punya banyak aset dan biasanya punya pendapatan yang berasal dari bisnis yang masih berjalan. Masalah mereka adalah bagaimana membagi warisan ke anak-anak mereka supaya lancar, adil, aman, dan tidak terjadi perkelahian antar saudara. Sedangkan untuk orang menengah ke atas, mereka punya aset juga. Ada properti, saham, SBN, reksadana, asuransi unit link, dan lain-lain. Serta mereka memiliki salah satu atau beberapa program pensiun dari pemberi kerja atau DPPK, DPLK, anuitas, dan JHT atau JP dari BPJS Tenaga Kerja. Mereka juga memiliki asuransi kesehatan dari kantor,
Tetapi asuransi ini akan berakhir beberapa bulan atau beberapa tahun setelah mereka pensiun. Untunglah mereka bisa mendapatkan penggantinya dari BPJS Kesehatan. Sayangnya, iklim investasi sekarang ini kurang bagus. Misalnya di pasar modal, banyak reksadana, repo, dan saham yang bermasalah. Hal-hal ini terjadi terutama karena governance atau tata kelola GCG, Good Corporate Governance, yang tidak berjalan bagus, termasuk juga pengawasan dari pemerintah atau regulator. Tentu saja kasus ini dilakukan oleh oknum sebagai penyebabnya, karena banyak orang baik sebetulnya di lembaga-lembaga tersebut, tetapi kemungkinan besar orang baiknya kurang berani bersuara. Sebenarnya dalam instrumen governance dikenal juga adanya notifikasi berupa hotline, whistleblowing system, dan lain-lain yang bisa membantu mengungkapkan tindakan tidak etis, bahkan fraud di sebuah organisasi. Kalau melihat banyaknya kasus di Indonesia, sepertinya ini bersifat sistemik dan perlu penerapan governance yang lebih ketat. Maka usaha-usaha Kementerian BUMN dan OJK untuk mendorong penerapan GRC atau Governance, Risk Management and Compliance perlu didukung dan disertai dengan pengawasan dan penegakan hukum atau peraturan yang lebih tegas. Sebagai contoh, aspek tata kelola yang lemah adalah soal transparansi. Dulu Jiwasraya itu merupakan salah satu BUMN terbaik, tetapi tiba-tiba ada pengumuman tentang kerugian investasi yang besar. RBC atau Risk Based Capital Jiwasraya dulu rata-rata di atas 200%. Sekarang ekuitasnya negatif. Ini adalah bukti tidak adanya transparansi di manajemen, komisaris, pengawas, dan regulator. Lebih dari itu, banyak produk Jiwasraya yang memberi jaminan kepastian return atau imbal hasil yang cukup tinggi selama bertahun-tahun. Pemberian jaminan return tetap, apalagi dalam jangka panjang, merupakan sesuatu yang dihindari di dunia investasi karena berisiko tinggi. Anehnya, bisa lolos dari pengawasan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang. Dan akibatnya sekarang para pensiunan yang harus ikut bertanggung jawab dan ikut menanggung kerugian Jiwasraya. Ini sungguh kenyataan yang pahit bagi para pensiunan miskin. Ya, sahabat, mari kita seruput kopi pahit para pensiunan. Oleh Sulat Sri Hardanto, Chief Executive Officer, Money for Health and Wealth Management Expert. Terima kasih.